itu kan betul-betul menunjukkan bahwa sudah krisis sekali ya, maksudnya hanya untuk memperoleh atau mendongkrak elektabilitas caleg, dia sudah tidak bisa lagi bertumpu pada figur Golkar yang besar gitu, sehingga seperti hilang arah, kemudian memakai sosok Soeharto yang memang dianggap besar gitu ya di Partai Golkar sebagai sosok yang bisa membuat Golkar bertahan selama 32 tahun di era Orde Baru. Jelang pemilu, Golkar manfaatkan orang meninggal, hidupkan Soeharto lewat AI, niatnya untung, malah buntung. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kalau kami melihatnya justru itu seperti senjata makan tuan ya, karena mereka di satu sisi mereka tidak punya figur, kemudian mereka mencoba menggunakan figur yang pernah ada yaitu di era Orde Baru, tapi masyarakat kita kan bukan masyarakat yang tidak punya rasionalitas dalam memilih ya. Ketika kita melihat bahwa ada generasi milenial, ada generasi Z yang memang kritis, yang mereka tahu bahwa Soeharto itu perlekatannya dengan Orde Baru, menjadi polemik ya, atau menjadi dilema tersendiri bagi orang yang menggunakan sosok Soeharto di dalam AI itu. Ya, saya setuju dengan ikrar Nusa Bakti bahwa kampanye itu sulit untuk diharapkan efektif. Bahkan saya kira kalau argumentasinya adalah ingin menghidupkan tokoh-tokoh yang dahulu gitu ya, dibanding dengan Soekarno dan seterusnya gitu, saya kira itu juga argumennya lemah gitu, karena apa yang pada akhirnya bisa kita nilai itu kan ketika kekuasaan itu berakhir. Jadi tahun 98 itu masyarakat Indonesia sudah dalam posisi pemerintahan Soeharto itu gagal dan penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belum lagi dengan berbagai kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu dicatat menjadi sejarah baru Indonesia di era sejak 98. Dan saya kira pemilih Indonesia akan bersikap kritis dan mereka lebih membutuhkan semacam imajinasi tentang masa depan ketimbang tentang kenangan di masa silam. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kembali hidup lewat sebuah kecanggihan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan memberikan pernyataan soal pemilu 2024. Pernyataan AI Soeharto tersebut muncul di akun media sosial milik Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Sontak saja kemunculan Soeharto meskipun hanya lewat teknologi AI menuai banyak sorotan dari banyak masyarakat. Begitu juga dengan para pengamat politik ikut mengomentari soal kehadiran AI Soeharto jelang pemilu 2024 ini. Seorang pengamat politik, Ikrar Nusa Bakti, justru menilai bahwa kemunculan Soeharto yang hidup kembali melalui teknologi deepfake AI ini justru tidak mengena di mata masyarakat. Menurut Ikrar, hal itu karena saat ini masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, tidak begitu mengenal siapa Soeharto dan apa yang dilakukannya selama menjabat sebagai presiden 32 tahun lamanya. Selain itu, apa yang dilakukan Soeharto kala menjabat juga berbeda dengan dua presiden yang disebutkan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ikrar pun mengaku bertanya-tanya bahwa mengapa hanya dua presiden ini yang disebut, sedangkan program pembangunan sendiri sudah pasti dilakukan oleh seluruh presiden sebagai program yang berkesinambungan. Bahkan AI Soeharto juga mengajak masyarakat agar memilih caleg dari Partai Golkar yang disebut bisa melanjutkan mimpinya tentang kemajuan Indonesia. Ini tentu tidak etis. Golkar seperti memanfaatkan orang yang sudah meninggal untuk kepentingan politik. Selain itu, video itu hanya membawa ingatan buruk soal pelanggaran hak asasi manusia. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Devi Darmawan mengatakan, sosok Soeharto memang tak bisa dilepaskan dari Partai Golkar. Sebab mau tidak mau, katanya, Soeharto berhasil membuat partai berlambang pohon beringin ini besar dengan kekuasaan yang dimilikinya saat itu, mulai dari pengerahan birokrasi sampai militer. Namun, sosok Soeharto juga punya catatan kelam. Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru lekat dengan gaya kepemimpinan yang represif, otoriter, dan kental dengan nuansa korupsi, kolusi, nepotisme. Hingga akhirnya mendorong gerakan reformasi yang membuat kekuasaan Soeharto tumbang.
Kini, kader Partai Golkar Erwin Aksa ingin menjual ikon Orde Baru yang diklaim sukses tersebut untuk menunjukkan bahwa partainya masih membanggakan dan akan melanjutkan gagasan Soeharto dalam hal pembangunan di Indonesia. Bagi generasi tua yang menikmati kemewahan di zaman Orde Baru, menurut pakar politik dari Center of Strategic and International Studies atau CSIS, Niki Fahrizal, video AI itu bisa diterima. Tapi bagi generasi muda yang kritis, belum tentu. Untuk mereka, kemunculan video AI Soeharto justru menghadirkan kenangan buruk soal Orde Baru. Itu mengapa respon yang muncul di akun X Erwin Aksa mayoritas bernada negatif. Maka dari itu, kita perlu mewaspadai dengan kebangkitan Orde Baru dengan sistem otoriter yang kini dihidupkan kembali oleh Golkar, karena mereka sedang mendukung capres yang mantan militer yang memang berhubungan langsung dengan Orde Baru. Tapi bukannya mendapat respon positif, malah mendapat respon negatif. Niatnya mau mengambil keuntungan dari orang meninggal, malah buntung. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Belusukan ke pasar, Atikoh bikin masyarakat dan pedagang full senyum. Pedagang teriak, "Atikoh wae ibu negarane, beri solusi, bukan kayak kubu sebelah yang cuma planga-plongo." Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebetulnya fair ya, keinginannya adalah ada kestabilan harga. Karena kalau harganya rendah atau tinggi itu juga akan mempersulit mereka untuk margin ini harga jualnya, sehingga berapa keuntungan yang mereka dapat itu agak sulit untuk diperkirakan. Komitmen Pak Ganjar sendiri untuk mensejahterakan pedagang menjaga kestabilan itu, Pak? Nanti untuk distribusi ya. Yang pertama tentu rantai distribusinya, rantai pasoknya antara supply demand itu benar diatur, sehingga ketika seperti misalnya kebutuhan pertanian, ketika panen raya ini memang harus distabilkan agar harganya juga tidak terlalu turun, sehingga tetap petani juga terlindungi. Tetapi ketika suplainya turun, misalnya lagi tidak panen dan sebagainya, ini juga yang stok itu bisa dikeluarkan agar harganya tidak terlalu naik. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan masyarakat dan pedagang sama-sama membutuhkan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Atikoh setelah belusukan ke pasar-pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, serta berdialog dengan masyarakat dan juga pedagang. Atikoh menilai masyarakat dan pedagang sama-sama mengeluhkan harga bahan pokok seperti gula, beras, dan cabai yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Maka dari itu, menurut Atikoh, hal yang adil bagi penjual dan pembeli adalah harga yang stabil. Penjual tidak pusing menentukan harga jual, dan pembeli juga bisa tenang menghitung kemampuan belanjanya. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga mendapatkan keluhan dari pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tegal, Jawa Tengah. Salah seorang pedagang cemilan tradisional rambut nenek mengeluhkan harga gula yang melambung dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia menuturkan sebenarnya masyarakat dan pedagang sama-sama tidak menuntut harga bahan pokok yang murah, melainkan yang terjangkau dan stabil. Diakui harga bahan pangan kalau murah, maka akan merugikan para petani juga pedagang karena margin keuntungan tipis. Begitu pula jika harga pangan terlalu mahal, daya beli masyarakat berkurang dan pedagang pun tidak bisa mengambil keuntungan. Jadi masyarakat dan pedagang itu yang dibutuhkan bukan harga murahnya, tapi adalah affordable, maksudnya yang terjangkau dan stabil. Jawaban Atikoh tersebut membuktikan bahwa kemampuannya memberikan pengertian kepada masyarakat soal kenaikan harga serta mencari solusi dan menampung keluh kesah pedagang sudah mahir dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat bisa lega mengeluarkan keluh kesahnya kepada Atikoh karena Atikoh memberikan perhatian dan menampung semua alasan warga. Jangan seperti Gibran, ditanya solusi bagaimana mengatasi kenaikan harga, malah dijawab event tahunan. Kan gak masuk akal. Agak memprihatinkan sih, ditanya apa jawabnya seadanya. Jawabannya ibarat robot yang sudah diprogram sejak awal. Siapapun juga tahu harga kebutuhan pokok atau barang apapun cenderung naik di musim-musim tertentu. Yang ditanya adalah bagaimana caranya bisa menstabilkan harga meskipun ada hari-hari besar. Tapi ya memang begitulah kemampuan Gibran yang terlihat saat ini.
Saya yakin jawaban seperti ini pun akan mendapatkan applause dan standing ovation dari para penggemarnya. Jawaban yang artinya Gibran tidak tahu harus jawab apa, sehingga muter-muter dan menjawab ke arah lain. Mungkin kita tidak boleh menyalahkan Gibran yang menjawab seperti itu. Harusnya salahkan saja emak-emak yang bertanya. Kenapa dia bertanya sesuatu yang sulit dijawab Gibran? Harusnya kasih pertanyaan yang simpel saja, misal 1 tambah 1 berapa? Kalau bertanya sesuatu yang mumet jelimet, ya jawabannya akan membagongkan. Mungkin sebagian ada yang prihatin bahkan sedih melihat masa depan Indonesia kalau wakil presidennya seperti ini. Kalau belum siap, alangkah baiknya mulai dari bawah. Jangan terlalu bernafsu lompat pagar yang tinggi tapi tidak sanggup dilompati. Tapi dibantu dengan alat-alat dan orang-orang lain supaya pagar itu bisa terlewati. Kalau memang tidak mampu mau di make up seperti apapun, tetap kapasitasnya begitu-begitu saja loh. Kita tidak butuh pemimpin seperti Gibran. Gibran tidak memiliki kemampuan dalam bidang memimpin negara. Mungkin kalau Gibran disandingkan dengan Atiko, Gibran akan dibuat malu. Atiko merupakan wanita yang tak kenal lelah dan senantiasa berjuang serta berlari menuju esok yang lebih cerah bersama rakyatnya. Perjuangan Atiko untuk barisan perempuan di Indonesia akan terus ia galakan demi tercapainya keadilan serta kesetaraan gender. Selaras dengan Ganjar yang selalu melibatkan peran perempuan baik dalam pemerintahan ataupun proses politik. Bagaimana menurut Anda?